Sari, NPM 2210461067 dari Prodi D3 Manajemen Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Lasio Aldi Vero Fernando, NPM 2210461066, Prodi D3 Manajemen Perpajakan. Ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia, dan yang kedua, jenis ragam bahasa, yang ketiga, penggunaan bahasa baku, dan yang keempat, metode penggunaan ragam bahasa. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah pertumbuhan perkembangan bahasa Melayu. Artinya, modal utama bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kemudian diperkaya dengan sebagian kecil bahasa daerah dan bahasa asing. Sebelum kemerdekaan, sebagian besar bahasa Nusantara diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Sejak zaman penjajahan Belanda, bahasa Indonesia atau dikenal bahasa Melayu telah diajarkan di sekolah-sekolah. Jenis ragam bahasa. Berdasarkan cara pandang pembicara ada 3, bahasa daerah, bahasa pendidikan, bahasa formal, dan non-formal. Berdasarkan media yang digunakan, ragam bahasa secara lisan, ragam bahasa secara tulis. Berdasarkan waktu penggunaan, ragam bahasa Indonesia lama dan ragam Indonesia baru. Berdasarkan pesan komunikasi, ragam bahasa baku dan ragam bahasa sastra. Kegunaan bahasa baku. Yang dimaksud kegunaan bahasa baku itu ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Yang dimaksudkan sebagai pemersatu bangsa yaitu bahasa Indonesia baku hadir sebagai rujukan utama para penutur bahasa antar daerah. Jadi, yang dimaksudkan adalah bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Selanjutnya, bahasa pemberi kekasan. Yang dimaksud adalah pentingnya bahasa baku disusun, standarisasi perlu diterapkan dalam penggunaan bahasa Indonesia akan membedakan bahasa-bahasa yang serumpun. Selanjutnya, sebagai kerangka acuan dalam bahasa baku. Yang dimaksudkan adalah juga diterapkan dalam pemakaian bahasa yang bertujuan untuk publik seperti iklan, surat resmi, undangan, ceramah, dan pidato. Selanjutnya adalah metode penggunaan ragam bahasa. Karena banyaknya ragam bahasa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, seseorang harus bijak dan cerdas dalam penggunaan ragam bahasa. Maksudnya adalah, seperti yang dijelaskan di sini, kita harus tahu kapan, di mana, dan kepada siapa kita menggunakan ragam bahasa tersebut. Misal, kita mau berbicara kepada orang yang lebih tua, atau yang lebih muda, atau yang sepantaran, atau bisa juga untuk komunikasi dalam acara formal dan non-formal. Selanjutnya, menggunakan ragam bahasa juga harus sesuai dengan bidang yang digeluti maupun dikuasai. Jangan sampai ada sastrawan yang berbicara mengenai proses destruksi dan destilasi protein di atas panggung pementasan, tanpa mengetahui dan memahami apa makna sebenarnya dari kedua proses tersebut.